Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kipton. Berita seputar Kepulauan Buton. Dalam agendanya akan mengunjungi Pasar Romeo, memberikan bantuan pada 200 bantuan. Kemudian lanjut ke Pos Giro Bau-Bau untuk memantau bantuan tunai langsung itu yang ada hubungannya dengan kenaikan BBM kemarin. Pedagang karena mereka dapat bantuan, jadi tidak menutup kemungkinan akan kontak dengan Pak Presiden. Yang tidak rapid tidak boleh masuk. Selamat pagi dari kawasan Bukit Waluyo Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bakal menyerahkan ratusan bantuan BSU dan BLT BBM di Pasar Wameo pagi ini. Menjelang pembagian bantuan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, calon penerima menjalani swab antigen gratis. Inilah Warta Kapten Pagi selengkapnya hari ini Selasa 27 September 2022 bersama saya Siti Nur Hardianti. Mengawali Warta Kapten Pagi ini kami sampaikan update kasus COVID-19 di tanah air. Indonesia mencatat sebanyak 1.344 kasus baru COVID-19 pada Senin 26 September 2022. Kasus aktif kini berjumlah 19.288 kasus. DKI Jakarta juga menyumbang jumlah kasus terbanyak dengan total 546 kasus. Disusul oleh Jawa Barat dengan total 231 kasus, kemudian Jawa Timur dengan total 147 kasus. Adapun pasien positif bertambah 1.344, penambahan tersebut membuat total akumulatif kasus COVID-19 sejak ditemukan di tahun 2020 lalu menjadi 6.423.873 kasus. Selanjutnya pasien sembuh bertambah 2.842 sehingga total kesembuhan menjadi 6.246.549 orang. Sedangkan pasien meninggal dunia bertambah 22 orang sehingga total kematian menjadi 158.036 orang. Tercatat sebanyak 64.189 spesimen diperiksa kemarin di seluruh Indonesia, sedangkan jumlah suspek juga sesuai data yang ada. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Kita ke berita utama, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bakal menyerahkan ratusan bantuan BSU dan BLT BBM di Pasar Wameo pagi ini. Selengkapnya, Waode Nurliani melaporkan. Ya, kita pada prinsipnya menyiapkan secara maksimal segala hal yang kira-kira dibutuhkan untuk menunjang kunjungan kerja Bapak Presiden. Jika tidak ada aral melintang, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dijadwalkan akan memberikan bantuan kepada keluarga penerima manfaat di Kota Bau-Bau melalui bantuan subsidi upah atau BSU dan bantuan langsung tunai pada Selasa 27 September. Total penerima bantuan tersebut sesuai dengan rincian dinas terkait sekitar 300 orang, terbagi dalam 200 pedagang pasar dan 100 BLT BBM. Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Monianse mengungkapkan jika tidak berhalangan, orang nomor 1 di Indonesia itu akan berkunjung di Pasar Wameo dengan agenda pemberian bantuan kepada 200 pedagang. Selanjutnya di kantor pos memantau penyaluran bantuan tunai langsung atau BLT kenaikan BBM kepada 100 penerima. Kata Monianse, para calon penerima bantuan telah terdata sebelumnya di Dinas Sosial melalui DTKS dan memang layak menerima bantuan. Bapak Presiden itu dalam agendanya akan mengunjungi Pasar Wameo, memberikan bantuan pada 200 pedagang, 200 bantuan. Kemudian lanjut ke Pos Giro Bau-Bau untuk memantau bantuan tunai langsung itu
yang ada hubungannya dengan kenaikan BBM kemarin. Itu ada sekitar 100. Untuk kelancaran pelaksanaan, lanjut Monianse, Pasar Romeo yang menjadi pusat perdagangan terbesar di Kota Bau Bau itu telah disterilkan. Begitupun dengan para pedagang yang akan menerima bantuan telah menjalani swab antigen. Sementara itu, salah satu pedagang ikan di Pasar Romeo yang namanya turut serta tercatut sebagai calon penerima bantuan, Nurmiati mengaku telah menjalani swab antigen. Dirinya belum mengetahui jenis bantuan apa yang akan ia dapatkan. Ibu 5 anak itu menuturkan, rekannya sesama pedagang sayur dan ikan di Pasar Romeo juga diajak swab antigen sebagai syarat penerima bantuan. Senang karena ada juga perhatian toh dari masyarakat kecil. Kita pedagang kecil kan susah juga kasihan, kita cari hidup, kadang satu hari dapat, kadang juga tidak. Mudah-mudahan ini bisa meringankan beban toh, bisa membantu juga untuk masyarakat kecil sama pedagang-pedagang khusus yang penjual sayur dan ikan, karena penghasilan mereka tipis setiap hari. Selain Kota Bau Bau, daerah lainnya yang menjadi agenda kunjungan kerja RI 1 adalah Buton Selatan dan Kabupaten Buton. Wode Nurliani, reporteri Bau Bau, melaporkan. Menjelang pembagian bantuan oleh Presiden RI Joko Widodo, calon penerima menjalani swab antigen gratis. Kembali Wode Nurliani melaporkan. Ratusan calon penerima bantuan Presiden RI Haji Joko Widodo menjalani tes swab antigen di Pasar Romeo Bau Bau secara gratis difasilitasi Dinas Kesehatan setempat. Para pedagang Pasar Romeo itu mengantri sejak pagi untuk mendapatkan surat keterangan dokumen pemeriksaan RDT antigen bebas dari COVID-19 oleh Puskesmas Meo Meo. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bau Bau Marfia Tara mengungkapkan seluruh pihak yang akan kontak langsung dengan kepala negara diwajibkan PCR, sedang rapid antigen diperuntukkan bagi petugas yang kontak tidak langsung dengan RI 1 seperti para penerima bantuan hingga jurnalis. Proses PCR telah berlangsung sejak Minggu 25 September, sedang swab antigen 26 September. Yang mau kontak dengan Pak Wali tapi tidak kontak secara langsung. Kalau yang kontak secara langsung di PCR. Di PCR, oke. Pedagang karena mereka dapat bantuan besok, jadi tidak menutup kemungkinan akan kontak dengan Pak Presiden. Besok sudah dipastikan tidak ada lagi pelayanan rapid, yang tidak rapid tidak boleh masuk. Lanjut Marvia, pelaksanaan rapid antigen bagi para penerima bantuan difokuskan sehari penuh di Pasar Romeo. Bagi masyarakat yang tidak mengantongi surat keterangan rapid antigen, tidak diperkenankan masuk di arena pelaksanaan kegiatan. Selain di Pasar Romeo, titik sentral pelaksanaan rapid antigen juga berlangsung di kantor pos, Zenith Hotel, Bandara, Villa Amirul, dan Lakeba Resto. Seluruh pegawai kantor, hotel, hingga restoran diwajibkan melakukan swab antigen sebagai langkah antisipasi penyebaran COVID-19. Adapun sesuai jadwal, terdapat 3 daerah yang akan dikunjungi Kepala Negara. Pertama Kota Bau Bau, Buton Selatan, dan Kabupaten Buton dalam agenda penyerahan bantuan subsidi upah atau BSU dan pemberian bantuan modal kerja. Wode Nurliani, reporteri Bau Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Informasi berikutnya masih terkait kedatangan Presiden Republik Indonesia di Kota Bau Bau. Dalam kunjungan kerjanya di Kota Bau Bau, Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan menerima penganugerahan gelar kehormatan oleh Lembaga Adat Kesultanan Buton yang dipusatkan di Barugawolio, Kelurahan Melai, Selasa pagi ini. Hal itu dibenarkan Wali Kota Bau Bau Laode Ahmad Monianse saat dikonfirmasi awak media ketika melakukan pengecekan persiapan jelang kunjungan Presiden di Pasar Romeo pada Senin kemarin. Adapun gelar kehormatan yang diberikan kepada Presiden adalah Laode Joko Widodo dengan gelar Lakina Bawangi Yi Nusantara yang bermakna kepala negara yang memiliki wilayah kekuasaan seluruh Nusantara. Gelar tersebut juga disertai piagam penghargaan yang ditandatangani oleh Sultan Buton ke-40 Dr. Haji Laode Muhammad Izzat Manarfa MSc, sekaligus mengukuhkannya menjadi warga, kerabat, serta sesepuh Kesultanan Buton. Kita beralih ke informasi lainnya. Tanggapi banyaknya PNS yang pindah masuk ke Kota Bau Bau, Wali Kota Bau Bau Laode Ahmad Monianse
minta OPD terkait segera lakukan analisa jabatan. Selengkapnya Hairul Mulku melaporkan. Untuk perekaman KTPL itu bisa di mana saja dan kapan saja, asal mau menyampaikan kepada kami atau yang tidak mampu, yang khususnya disabilitas, orang yang berkebutuhan khusus, kita datangi. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Bau-Bau Arif Basari mengatakan, saat ini pelayanan perekaman KTP elektronik dapat dilakukan di mana saja, lebih mobile dan tidak mesti dilakukan di kantor Disdukcapil. Selain inovasi jemput bola atau jebol kepada anak usia 16 dan 17 tahun di sekolah-sekolah, Dinas Dukcapil Kota Bau-Bau juga menghadirkan layanan jebol kepada warga berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas. Untuk perekaman KTPL itu bisa di mana saja dan kapan saja, asal mau menyampaikan kepada kami. Ketika bagi masyarakat yang mungkin merasa jauh atau yang tidak mampu, yang khususnya disabilitas, orang yang berkebutuhan khusus, kita datangi di tempatnya atau di rumahnya atau di mana saja. Yang penting melapor ke lurah melapor ke kami, kita ke lapangan. Ya, perekaman mobile. Arif Basari mengatakan nomor kontak Disdukcapil telah dipegang oleh seluruh jajaran lurah hingga RT RW. Jika ada warga yang ingin melakukan perekaman, tinggal mengirimkan terlebih dahulu dokumen kependudukannya seperti kartu keluarga dan akan segera ditindaklanjuti. Kalau lurah alhamdulillah sudah kami sampaikan dan responnya bagus hampir beberapa lurah, masyarakatnya khususnya RT RW. RT ini kan nomor kontak kami ada sama RT. RT itu langsung mengontak kami. Ketika ada warganya yang berkebutuhan khusus atau disabilitas, kita langsung datangi dengan mengirim terlebih dahulu dia punya data berupa kartu keluarga atau apa saja yang menyangkut dokumen kependudukannya. Mantan Kabak Umum Setda Kota Bau-Bau ini menyebutkan pelayanan di kantor Disdukcapil juga tengah dilakukan upaya percepatan pelayanan dengan memangkas sejumlah SOP. Saat dokumen lengkap di meja pendaftaran, maka langsung dikerjakan sehingga masyarakat tidak menunggu lama. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Berita yang baru saja hadir di ruang dengar Anda terkait Disdukcapil Bau-Bau yang beri layanan jemput bola pada kaum disabilitas. Kita beralih ke informasi lainnya, sebanyak 430 personil Polres Bau-Bau ikut dalam pengamanan kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Bau-Bau yang dijadwalkan pada tanggal 26 hingga 27 September 2022. Ratusan personil tersebut akan disiagakan di beberapa titik lokus yang akan disembangi oleh Presiden. Kapolres Bau-Bau melalui Kasih Humas Polres Bau-Bau Ibtu Rahmat menyebutkan ada 6 titik penempatan personil Polres sesuai dengan surat perintah. Pertama di Bandara Beto Ambari, Hotel Zenith, Pasar Wameo, Baruga, Keraton, kantor pos, rumah makan hingga pengamanan jalur yang akan dilewati Presiden di titik pertigaan atau perempatan jalan. Secara keseluruhan total ada 2.506 personel gabungan TNI Polri, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Basarnas dan Satpol PP terlibat dalam rangka kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Adapun sesuai jadwal terdapat 3 daerah yang akan dikunjungi Presiden, yakni Kota Bau-Bau, Buton Selatan, Buton, dengan agenda menyerahkan bantuan subsidi upah dan pemberian bantuan modal kerja. Agenda Presiden di Kota Bau-Bau yakni mengunjungi ke Benteng Wolio, meninjau Pasar Wameo, dan kantor pos Bau-Bau. Di benteng terluas di dunia itu, rencananya akan dirangkaikan dengan acara adat pemberian gelar bagi Jokowi oleh Kesultanan Buton. Sementara di Kabupaten Buton, Presiden akan meninjau langsung lokasi tambang aspal. Selanjutnya mengunjungi Pasar Sabo dan kantor pos di Kecamatan Pasar Wajo. Di Kabupaten Buton Selatan, RI 1 rencananya akan menyambangi Pasar Bandar Batauga, kantor pos Batauga, dan kantor pos Sampolawa.
Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kepton pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bakal menyerahkan ratusan bantuan BSU dan BLT BBM di Pasar Wameo pagi ini. Menjelang pembagian bantuan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, calon penerima menjalani swab antigen gratis. Demikian Warta Kepton hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat pagi, terima kasih dan selamat beraktivitas.